Tak ada seorang pun yang mau masuk neraka, sekalipun dia seorang pendosa. Bukan main-main, siksaan di neraka amat pedih dan tak bisa dibayangkan manusia. Neraka diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang ingkar terhadap Allah dan Rasul-Nya. Apalagi neraka jahanam yang begitu mengerikan, tempat kembali orang-orang kafir dan munafik. Bahkan dalam surat Kahf ayat 23-26, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan beberapa sifat penghuni neraka, yang artinya, dan malaikat yang menyertai berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Lalu Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas dan bersikap ragu-ragu dan mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain. Maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras. Nah, di sisi lain calon-calon penghuni neraka sangat bervariasi dan banyak, sesuai dengan kadar dan tingkatan dosa dari pelakunya di dunia. Karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas ciri-ciri calon penghuni neraka. Sebelum melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, kafirun, orang-orang yang kafir. Kafirun-kafirin ini atau kafar adalah orang yang menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang yang mengingkari dan tidak mempercayai dengan sadar semua atau sebagian yang dibawa Nabi Muhammad SAW dalam wujud ajaran-ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kufur atau kekafiran, orang yang melakukannya disebut kafir. Diartikan dengan kekafiran yang sangat besar, yaitu suatu perbuatan yang berdasarkan hukum di dunia yang akan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dan menurut hukum akhirat akan memastikan baginya masuk ke dalam neraka yang kekal. Tapi ada kalanya kata kufur itu bermakna kekafiran kecil, yaitu perbuatan dosa yang oleh karena itu kepada pelakunya dikenakan ancaman azab, bukan kekekalan di neraka, dan pelakunya belum dianggap keluar dari agama Islam. Hanya saja kekafiran itu sekalipun kecil lambat laun akan merusak agamanya, karena kemaksiatan selalu bersifat destruktif. Kedua, musyrikun, orang-orang yang musyrik. Musyrikun atau musyrikin adalah orang-orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya, baik dalam keyakinan, ucapan, ataupun perbuatan. Ciri-ciri orang musyrik diantaranya menganggap ada Tuhan selain Allah, menyembah selain Allah, mengatakan dan berkeyakinan bahwa Allah itu beranak dan diperanakan, atau Allah mempunyai istri, menjadikan selain daripada Allah sebagai tujuan terakhir pengabdian hidupnya. Nah, mengimani atau mempercayai dukun, ahli nujum, peramal nasib, astrologer, dan sebagainya, percaya dengan tangkal-tangkal, haikal, dan azimat, dan sebagainya, ini termasuk orang-orang musyrik, dan juga termasuk mengkultus individukan seseorang. Kemudian ketiga, munafikun atau orang-orang munafik. Munafikun atau munafikin artinya adalah orang munafik, yaitu orang yang dalam dirinya tidak ada keserasian antara lahir dan batin, orang-orang yang mempunyai sifat yang tidak selaras antara karya dan karsanya. Nah, apa yang telah diperbuatnya bukan merupakan manifestasi dari suara hatinya sendiri. Ditinjau dari segi apakah ciri-ciri kemunafikan itu seluruhnya terdapat pada seseorang atau hanya sebagiannya saja. Maka orang munafik itu dibedakan antara munafik kholis atau munafik sejati dengan munafik ghairu kholis atau munafik tidak sejati. Dan dikatakan sebagaimana munafik sejati karena seluruh ciri-ciri kemunafikan ada padanya, dan dikatakan sebagai munafik tidak sejati apabila hanya sebagian saja ciri-ciri yang ada padanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 perkara tanda-tanda orang munafik yaitu apabila dipercaya berkhianat, apabila berkata berdusta, apabila mengadakan perjanjian tidak menepatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Keempat, murtadun, orang-orang yang keluar dari agama Islam. Murtadun dan murtadin atau murtad ialah nama yang diberikan kepada orang Islam yang berakal dan dewasa kembali atau keluar pada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, keluarnya orang tersebut dari agama Islam menuju kekufuran berarti mengingkari semua ajaran Islam, baik dalam keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Dan orang Islam tidak bisa dianggap keluar dari agamanya atau murtad kalau ia dipaksa untuk menjadi kufur, padahal di dalam hatinya masih terdapat keimanan, kecuali bila ia dengan lapang dada menjadi kufur, sehingga ia melakukan perbuatan kufur. Kelima, dalun, orang-orang yang sesat. Dalun atau dalin artinya golongan sesat. Muhammad Mustafa Al-Maragi dalam tafsirnya menerangkan bahwa yang dimaksud dari dalun ialah mereka yang tidak mengetahui yang benar atau hak, atau mengetahuinya tetapi pengetahuannya itu salah atau tidak benar. Dan mereka ini adalah orang-orang yang belum sampai kepadanya seruan ilahi, atau sudah sampai tetapi yang benar itu belum jelas oleh mereka. Oleh karena itu mereka hidup dalam kebingungan dan kegelapan,
tidak menemukan apa yang dicarinya. Mereka menjadi mangsa berbagai hal yang meragukan dan keterang-terangan, yang mencampur adukan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, sehingga akidah kepercayaannya menyimpang, amal ibadahnya tidak benar, dan akhlak budi pekertinya rusak karena tidak sesuai lagi dengan siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Keadaan semacam ini banyak dilakukan oleh orang-orang Nasrani, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan sesungguhnya orang-orang yang tersesat itu adalah Nasrani. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Keenam, fasikun, orang-orang yang fasik atau durhaka kepada Allah. Fasikun atau fasikin artinya orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang percaya kepada Allah tetapi melakukan dosa dengan sengaja, baik dosa karena menerjang larangan maupun dosa karena meninggalkan perintah Allah tanpa ada rasa penyesalan, bahkan menantang segala akibatnya tanpa takut mendapat balasan ancaman dari Allah. Ia melanggar batasan-batasan ketentuan Allah, dan ia selalu berbuat maksiat dan menyebarkan kemungkaran dan tidak mau bertaubat. Ketujuh, mufsidun, orang-orang yang membuat kerusakan. Mufsidun atau mufsidin artinya orang-orang atau golongan yang selalu membuat kerusakan di muka bumi, yaitu orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah, mencemooh kebenaran yang telah terbukti kebenarannya, mengabaikan petunjuk akal dan petunjuk agama. Karena itu, keberadaan mereka di muka bumi ini hanyalah merusak diri sendiri dan merusak orang lain, terutama di bidang akidah dan syariah, di mana keduanya, akidah dan syariah, adalah merupakan soko guru yang membentengi stabilitas kemaslahatan manusia dan lingkungannya. Contoh orang yang berbuat kerusakan, yaitu penguasa yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya, mereka yang selalu menyalakan api peperangan dan permusuhan dalam masyarakat, mereka yang selalu menghalangi manusia dari jalan Allah, mereka yang selalu melanggar hak-hak orang lain, seperti curang dalam menakar, mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah. Kedelapan, mujrimun, orang-orang yang berbuat kejahatan. Mujrimun atau mujrimin ialah orang yang melakukan jarimah atau jinayah atau tindak pidana. Nah, jarimah ialah larangan-larangan syariat yang diancamkan kepadanya dengan hukuman had dan tazir. Seseorang dikatakan mujrim atau mujrimun ialah apabila seseorang menerjang larangan atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat, baik berupa hukum had, kisos maupun tazir. Kesembilan, mutadun, yaitu orang-orang yang melampaui batas. Mutadun atau mutadin artinya orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang keterlaluan dalam melakukan sesuatu yang telah digariskan oleh Allah. Islam tidak menyukai sikap keterlaluan dan melampaui batas ketentuannya yang telah ditetapkan oleh Allah. Islam dengan keras telah memperingatkan kita tidak boleh menganutnya, karena melampaui batas ketentuan yang digariskan oleh agama berarti menuruti hawa nafsu dan berakibat sesat dan menyesatkan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kesepuluh, mutakabirun atau orang-orang yang sombong. Mutakabirun atau mutakabirin adalah artinya orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain, baik kedudukan, keturunan, kebagusan bentuk, dan lain sebagainya. Orang yang menolak kebenaran dan menghinakan yang lainnya. Kesombongan takabur ini merupakan pekerti dalam hati bersifat batiniah yang tersembunyi. Ada yang tampak lahir, yaitu merupakan kelakuan-kelakuan yang keluar dari anggota badan. Kelakuan-kelakuan ini amat banyak sekali bentuknya, oleh karena itu sukar untuk dihitung dan diperinci satu persatu. Dan bahaya sifat dari takabur ini amatlah besar, sedangkan kerusakan yang diakibatnya pun sangat luar biasa hebat. Bahkan Imam Ghazali merinci sifat-sifat yang menyebabkan atau menimbulkan orang menjadi takabur, yaitu sebab ilmu, sebab ibadah dan amal, sebab turunan, sebab kecantikan atau ketampanan, kekayaan, sebab kekuasaan, kekuatan, dan sebab banyak pengikut atau keluarga. Lalu kemudian dalam hadis lain juga dijelaskan tentang dua calon penghuni neraka, yaitu manusia yang suka memukul manusia dan wanita berpakaian telanjang. Nah, hal ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu satu, suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, mereka mencambuk manusia dengannya, dan dua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan bahu dan punggungnya, dan rambutnya disasak seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim dan Imam Ahmad serta yang lainnya. Nah, pada poin pertama ini, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tentang suatu kaum yang memegang cambuk seperti seekor sapi, yang artinya, yang mana para pendapat ulama berkata, mereka adalah polisi yang mencambuk manusia tanpa alasan yang benar. Nah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya mereka mencambuk manusia dengannya, yaitu cambuk yang panjang yang ada bulunya. Mereka mencambuk manusia tanpa alasan yang benar. Jika mencambuk dengan alasan yang benar, maka tidak apa-apa, seperti dalam firman Allah Ta'ala, yang artinya
pezina perempuan dan pezina laki-laki, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Nah, dari hadis tersebut inilah mencambuk yang dibenarkan, bahkan dilarang ada berbelas kasihan saat melaksanakannya. Namun barang siapa yang mencambuk manusia tanpa hak, maka dia akan diancam termasuk penghuni neraka. Kemudian dalam poin kedua dalam hadis ini adalah tentang fenomena tabarruj atau berpakaian tapi telanjang. Pada asalnya tabarruj adalah berhias dan bersolek. Ma'mar radhiyallahu anhu berkata, tabarruj yaitu menampakkan kecantikan dan keindahannya. Dan hal ini dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, yang artinya perempuan tidak boleh berpakaian tidak senonoh atau bahkan wanita tidak boleh mengeluarkan sedikit pun auratnya. Dan demikian adalah pembahasan mengenai ciri-ciri calon penghuni neraka. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.